Aduh. Bangun tidur. Barusan teman telepon. Nah, saya lagi masih tidur ya. Telepon terus saya angkat. Katanya ada lawyer itu. Lawyernya Pak Dedi menanggapi live saya itu. Jadi penasaran ya, gimana sih tanggapan seorang lawyer RD itu. Aduh, oke teman-teman, yuk kita reaction yuk videonya. Udah siang ya teman-teman ternyata. Oke. Iya, oke teman-teman, udah bangun, mandi dulu ya, terus duha dulu tadi, tinggalan duhanya. Nah teman-teman sekalian, oke, biar apa ya istilahnya, ya itulah gunanya media sosial ya. Kalau misalnya ada orang mengklarifikasi dengan video, ya berarti saya juga tanggapi dengan video juga gitu. Dan kalau sudah diupload begitu kan berarti sudah menjadi konsumsi publik ya. Jadi kita boleh apa istilahnya mau reaction atau mau komentar dan sebagainya ya. Dulu bangun tidur ya. Tadi ya saya ditelepon teman saya. Katanya ada tanggapan terkait video live saya oleh Pak Deden ya, Pak Raden Deden ya. Ayo kita lihat ya video seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur, apa namanya? Dengar ada YouTuber di kasus Subang, apa namanya? Upload Ibu Titin ya, upload saya, kepoin saya. Coba kita dengar, kita dengar, kita analisa. Ini orang-orang ini ngomongnya baik atau tidak. Nama videonya, nama link videonya itu portal gaming. Saya ngajak berantem. Kalau ada yang berani ngomong Sudirman enak, duitnya banyak. Ini Bu Titin ya? Bagus, saya ajak berantem. Bodoh amat itu tim saya apa-apaan. Bener? Jangan bikin sakit hati keluarganya kalau kayak gitu. Ya Bini ya? Jangan bikin isu yang ya kesannya itu sakit hati. Itu baik-baik saja. Cuma saya akan luruskan biar nanti Bu Titin dengan saya tidak digoreng oleh netizen ya. Terakhir saya sidang PK di Cirebon itu semua tim oke, baik-baik aja ya. Ini seharusnya begini ya, Bu Titin itu harusnya tabayun dulu. Ketika saya punya berita ya, harusnya konfirmasi dulu, Kang, itu informasi dari siapa? Saya sudah sampaikan kan di situ. Ini informasi dari siapa? Yang meminta saya ke Kang. Betul, yang waktu diterima PNS. Yang ke saya harus sama Kang. Semoga atas amin. Kalau saya buka kartunya dia tuh beres. Sangat mengecewakan ya. Kalau memang sudah sangat mengecewakan Bu Titin, buka aja gitu ya. Dan toh juga saya nggak pernah melihat orang itu ya di timnya Ibu ya. Di timnya pengacara Saka Tatal ya. Ya ini hanya intermezzo ya teman-teman ya. Baik, itu tadi lihat ya, YouTuber itu mengatakan bahwa bla 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 bla, tapi nggak apa-apa. Nah, saya lagi tidak mau konsen ke situ. Apapun yang dia katakan suka-suka dia lah ya. Tapi saya perlu nilai YouTuber ini alatnya kurang baik. Penilaian saya YouTuber ini senang sekali berbuat gibah ya. Ini nih, saya itu mendapatkan pemberitaan. Ini juga video saya kirim ke Bu Titin ya. Ini video saya kirim ke Bu Titin. Saya dapat dokumen ya. Sudah tahu dari siapa kan dokumen itu, di situ ada. Saudari saya, rekan sejawat saya, tim pembela perkasa. Sebetulnya kalau lagi naik popularitas itu banyak istighfar dalam hati ya. Karena ibu ini kadang sering saya lihat juga emosinya meledak-ledak, sering blunder sana sini. Tapi saya sebagai satu tim sering mengingatkan, bahkan dia tersinggung. Kita udah clear, udah gak ada masalah gitu loh. Cuman kalau ada penyerangan kepada pribadi saya, menjelekkan advokat itu di kode etik itu nggak boleh ya. Apalagi digoreng, ditanya netizen tidak. Saya memaafkan Bu Titin ketika Bu Titin menyerang saya, mengancam saya. Terus di situ ada yang menyampaikan, oh yang kekeh saya pengen begini segala macam. Saya nggak apa-apa. Dia orang tua. Kita yang muda harus bijaksana. Bongkar yayasan gitu ya, dalam tanda kutip tidak cawe-cawe berkaitan dengan kasus hukumnya gitu. Karena orang ini kan bukan pengacaranya Pak Yosep gitu ya, dia ini pengacaranya Pak Dedi gitu. Kalau dia coba-coba untuk bisa dibilang mohon maaf, ini kan sudah fakta persidangan ya, dia mengacak-acak lah bahasanya gitu ya. Atau dia punya bukti baru lebih baik. Sepakat, saya punya bukti baru. Bahwa bukti baru itu adalah
sudah ditangani di Krimsus bahwa ketua yayasan dengan pembinanya terlibat penggelapan uang negara. Itu bukti baru, bos. Dan bukti baru itu akan saya munculkan sehingga menimbulkan efek domino dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Saya meyakini kalau dalam peristiwa hukum kasus Subang ini adalah motifnya uang, ya. Jadi jangan batasi orang untuk punya argumentasi bahwa saya punya praduga bahwa ini motifnya uang. Jangan kok, seolah-olah Anda yang keberatan loh. Anda yang bilang saya mau mengacak-ngacak dan sebagainya. Siapa Anda? Punya legal standing nggak sih orang ini ngomong? Hah? Asal bunyi aja kelihatannya ya. Kuar-kuar di awal ya, membuat kita geram lebih dulu. Yang katanya dia mau bongkar yayasan tapi untuk menyelamatkan pelaku, itu kan namanya kuar-kuar di awal ya. Coba nanti kita buktikan ya, dia bisa menyelamatkan pelaku atau tidak kan gitu. Kalau tidak bisa ya berarti cuma omdo berarti. Ya, kita udah senang-senang ada orang membongkar yayasan. Kita udah kita support. Dia tuh cuma kuar-kuar terus akhirnya dia ngomong, ya saya sudah senang ada orang yang membongkar yayasan. Aduh. Kalau mau ngomong itu otakmu dipasang dulu ya, jangan ditaruh di sini nih, jangan taruh di dengkul gitu. Ngomong aja lu belibetan gitu, sok-sok ngomong sama lawyer ya kan. Aduh. Kalau mau ngomong itu otakmu dipasang dulu ya, jangan ditaruh di sini nih, jangan taruh di dengkul gitu. Ngomong aja lu belibetan gitu, sok-sok ngomong sama lawyer ya kan. Saya nggak pernah melihat orang itu ya di timnya ibu ya, di timnya pengacara Saka Tatal ya. Ya ini hanya intermezzo ya teman-teman ya. Jadi ya kita ya intermezzo aja lah, nggak perlu terlalu serius, nggak perlu tegang. Ya, saya kan memberikan sesuatu hal yang variatif ya dalam situasi kasus Subang ini. Kalau Anda trigger dengan keberadaan saya ya YouTuber itu kan harus berguna, harus bermartabat, menyampaikan berita yang faktual, yang relevan, yang visible, yang perlu diuji kebenaran informasinya ya. Jangan menghibah, jangan menyerang orang dan lain sebagainya. Perlu nggak sih saya menjawab kalau saya itu belum pernah terlihat di timnya Bu Titin ya. Ya saya bilang matamu itu diperiksa ke dokter ya. Jangan hatimu itu kotor, dicuci hatimu, matamu dikucek-kucek tuh, lihat nih, klik di YouTube RT Law tuh, tahu tuh ya. Ya gimana hasil dari atau strategi yang dilakukan oleh Pak RD itu ya untuk membongkar yayasan. Tapi ingat ya, Bapak udah ngomong loh katanya ya. Bapak udah ngomong di awal nih bahwa katanya itu bukan pelaku, dia salah tangkap. Coba dibuktiin ya. Buktiin, kita tunggu bukti itu ya. Jangan sampai cuma omdo doang gitu ya. Buktikan. Kita di sini mengawasi aja kok. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kok ya. Kita hanya mengawasi, menilai, melihat gitu ya. Jadi ibaratnya ya awasi aja hidupmu. Takut banyak salah, nabrak sana, nabrak sini, awasi aja ya. Jadi saya kadang aneh ya, orang ini duduk manis, ya gibah sana, komentar sana, komentar sini. Sementara saya bolak-balik Jakarta, Bogor, Subang, Bandung, Bogor lagi, Subang lagi, ke Polda lagi, bongkar lagi sana sini segala macam. Gak punya hati nurani orang seperti kayak begini, ya. Gini ya, saya coba untuk istilahnya itu menanggapi dengan bijaksana dengan cara saya ya. Jadi gini ya Pak ya, sebentar. Tadi di awal Bapak bercerita menanggapi video saya yang coba untuk mereaction ya Pak ya. Saya itu mereaction video live-nya Ibu Titin di salah satu channel YouTube namanya kalau nggak salah Portal Gaming. Dia itu live di situ dan saya menonton gitu ya. Kemudian apa salahnya saya coba untuk mereaction gitu. Itu kan sudah dikonsumsi oleh publik ya karena sudah disiarkan di YouTube gitu. Jadi saya coba untuk mereaction video tersebut gitu ya. Tentang permasalahan Bapak dengan Ibu Titin, saya sih nggak mau ikut campur ya, itu urusan Bapak itu. Saya hanya mereaction saja gitu ya video dari Ibu Titin tersebut ya. Jadi saya itu tidak bermaksud untuk bisa dibilang tuh menggoreng Bapak dengan Ibu Titin ya. Justru dalam video tersebut Ibu Titin sendiri yang mengatakan ada something dengan Bapak gitu ya. Dan Ibu Titin sendiri yang mengatakan bahwa di situ akan membongkar tabiat Bapak kan gitu ya. Jadi bisa dibilang saya sih tidak mau ikut campur urusan Bapak dengan Ibu Titin gitu ya. Kalau memang benar Bapak ini tidak apa-apa dengan Ibu Titin ya kita tunggu aja balasan dari Ibu Titin gitu ya. Katanya Bapak kan katanya nggak ada apa-apa nih, nggak ada permasalahan apa-apa, ya kita tunggu aja. Kita tunggu balasan dari Ibu Titin seperti apa. Karena video yang live-nya Ibu Titin itu baru beberapa hari yang lalu ya gitu ya. Kalau memang benar tidak ada apa-apa ya kita tunggu aja balasan dari Ibu Titin. Kemudian saya sepertinya sudah sangat sopan ya mengomentarinya gitu ya. Coba dicek-cek lagi video saya Pak, didengarkan baik-baik ya. Saya hanya mereaction apapun yang dikatakan oleh Ibu Titin dalam video tersebut gitu ya. Saya mendapatkan berita tersebut itu ya di-share dari YouTube ya. Dan saya juga nggak ada masalah kalau seandainya pun saya download kemudian saya reaction gitu ya. Karena kan video tersebut sudah menjadi konsumsi publik gitu. Dalam reaction saya juga itu saya sangat
terarah ya, sangat ya bisa dikatakan saya sopan lah ya bahasa saya ya, tidak yang aneh-aneh apa yang saya keluarkan dari mulut saya ini gitu ya. Dan saya menanggapi video dari Ibu Titin juga biasa aja gitu. Seperti saya ini mengatakan hal yang ya biasa aja, kan itu kan reaksinya Ibu Titin ya dalam video tersebut gitu. Saya tidak menggoreng Anda dengan Ibu Titin ya. Justru Ibu Titin itu sepertinya merasa kesal ya, dan ingin membongkar tabiat seseorang gitu ya. Dan di situ juga sedikit terdengar suara yang menyebutkan nama RD Lau gitu ya. Dan di situ saya juga ya tidak mau ikut campur urusannya gitu loh ya. Saya hanya mereaction aja sekali lagi gitu ya. Dan ya gitu, Bu Titin ingin membongkar tabiat seseorang, itu bukan saya yang ngomong loh Pak ya, itu yang bicara adalah Ibu Titin. Dan berkaitan dengan bongkar-membongkar, kan itu saya bilang ya Ibu Titin, ke Ibu Titin, ya bongkar saja Bu ya. Kalau itu berkaitan dengan borok seseorang, ya bongkar saja. Nah itu kan saya menyarankan ke Ibu Titin ya. Gitu, jadi hanya mereaction video dari live-nya Ibu Titin, begitu teman-teman ya. Dalam kalimat pertama Bapak mengatakan tidak masalah katanya ya mengomentari Bapak gitu ya. Tapi di kalimat berikutnya Bapak itu seperti menghina saya gitu ya. Mengatakan bahwa berakhlak tidak baik gitu ya. Sering gibah sana sini ya. Tapi di lain sisi Bapak dalam video tersebut ya justru menjelek-jelekan Ibu Titin ya. Yang katanya Ibu Titin emosinya meledak-meledak ya, mudah tersinggung, sering blunder kata Bapak gitu ya. Justru di lain sisi Bapak juga akhirnya menggibah Ibu Titin ya, ngomongin Ibu Titin gitu ya. Yang tadi Bapak bilang katanya saya suka menggibah gitu ya, berakhlak tidak baik. Tapi di kalimat berikutnya Anda justru menggibah berkaitan dengan Ibu Titin ya. Bapak menanyakan legal standing ya. Legal standing saya itu adalah harga diri saya sebagai manusia Pak ya. Ya. Saya juga tidak mau harga diri saya diinjak-injak. Ada orang menghina saya tanpa sebab musabab gitu ya. Saya tidak pernah menjelek-jelekan Anda ya. Saya tidak pernah mengatai Anda ya gitu ya. Jadi kok tiba-tiba Anda menghina saya dengan cara seperti ini gitu ya. Itu legal standing saya adalah hati nurani saya tidak terima Pak ya. Saya ini manusia ya Pak yang punya harga diri gitu ya. Saya juga nggak mau dong ya dihina sama orang gitu ya tanpa sebab musababnya gitu loh Pak ya. Dan Bapak juga tidak berhak gitu ya dengan tertawa terbahak-bahak gitu ya mengatakan bahwa otakmu taruh di mana gitu ya, jangan taruh di sini sambil menunjuk di dengkul gitu ya. Kemudian Bapak makin menjadi-jadi, makin emosi dengan mengucapkan bahwa tidak berhak Anda berbicara dengan lawyer. Jadi mohon izin Bapak ya. Saya juga menghargai profesi lawyer ya, tapi lawyer itu bukan Tuhan ya. Bukan yang paling benar Pak, mohon maaf ini ya. Lawyer kan profesi ya Pak ya. Saya juga tahu lawyer itu adalah sebuah profesi ya. Jadi bukan berarti Anda itu adalah orang yang paling benar, Anda itu Tuhan, bukan ya. Kok seolah-olah lawyer itu tidak pernah salah gitu, tidak boleh sembarangan gitu ya. Tidak boleh orang biasa seperti saya ini berdiskusi dengan lawyer atau mengkritik lawyer, nggak boleh gitu ya. Apakah begitu Pak emang? Jadi tidak perlu lah Pak menyombongkan diri seolah-olah profesi lawyer itu adalah profesi yang tidak boleh sembarangan orang mengkritik gitu ya. Saya tuh punya banyak kenalan lawyer Pak ya. Ya jadi Bapak ini bukan satu-satunya yang saya tahu gitu ya. Dan agak sulit juga mencari informasi ya Bapak ya. Kalau lawyer-lawyer yang lain ya mudah lah ya. Jadi saya tuh punya banyak kenalan juga lawyer Pak, tapi tidak ada yang seperti Bapak ini gitu. Cara bicaranya ya. Maaf ini saya bukan membanding-bandingkan, tapi kenyataannya memang begitu Pak. Saya bertemu dengan lawyer sepertinya kayaknya mereka punya etika dalam berbicara gitu ya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Bapak seperti itu ya. Maaf Pak ya, saya tuh tidak pernah tertrigger dengan Anda gitu ya. Keberadaan Anda ini kan baru ya, baru datang di kasus Subang gitu. Dan Anda seolah-olah bicara itu Yosep itu tidak bersalah gitu. Yosep itu salah tangkap. Sekarang saya nggak mau banyak inilah ya. Kita tunggu buktinya aja.
seperti apa gitu perkataan Bapak, apa bisa dibuktikan apa tidak gitu kan ya. Dan kalau Anda mengatakan bahwa saya hanya duduk manis gitu ya kan ini rumah saya ya, mau duduk manis kayak mau duduk nungging kayak. Terus Anda mengatakan bahwa Anda langsung terjun ke Polda, bolak-balik Bogor sebagai, Pak, saya dari 3 tahun lalu Pak bolak-balik Subang Pak. Jadi bukan hanya duduk manis di rumah ya Pak ya. Jadi makan nonton channel saya Pak. Ketik di Google channel Sodobono Pak ya. Itu udah 3 tahun yang lalu saya mengawal kasus Subang gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak bilang saya cuma duduk manis ya salah Pak gitu. Dan kalau saya mau cari Bapak juga susah di channel di Google gitu ya. Jarang, beritanya cuma kemarin aja kasus Vina aja gitu ya. Kalau yang untuk sebelum-sebelumnya nggak ada Pak. Jadi media sosial yang menginformasikan ke Bapak juga hanya kasus Vina doang yang kemarin aja gitu ya. Dan yang terbaru hanya kasus Subang itu doang gitu ya. Tapi kalau Bapak cari nama saya ya, Sodobono itu udah dari 3 tahun yang lalu Pak ya. Saya mengawal kasus Subang ya. Kemudian saya membongkar praktik-praktik perdukunan gitu Pak ya. Cek aja YouTube saya Pak. Jadi biar Bapak tahu gitu ya bahwa saya juga bolak-balik Subang Pak. Kemarin juga saya bolak-balik Subang gitu, tapi biasa aja Pak. Nggak terlalu bagaimana itu hal yang normal bagi seorang YouTuber ya, mencari informasi, mencari berita gitu ya. Dan saya juga datang ke Subang Pak, itu diundang oleh keluarga korban ya, biar Bapak tahu aja gitu. Kalau saya itu diundang oleh keluarga korban. Jadi Pak ya mohon maaf. Ya kalau Bapak menghina saya dengan perkataan suka menggibah, kemudian tidak punya hati nurani, saya mohon maaf Pak. Tadi Bapak juga sama ya, menjelek-jelekan Ibu Titin ya, mengatakan Ibu Titin ini amarahnya istilahnya itu berlebihan, suka blunder gitu ya, tidak bisa menahan emosi gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya Bapak kemudian meminta maaf ke Ibu Titin lah. Terus kemudian Bapak juga katanya tidak punya masalah dengan Ibu Titin, tapi ya kan nggak tahu ya, belum ada tanggapan selanjutnya dari Ibu Titin. Apakah Bapak ini benar-benar sudah tidak ada masalah atau tidak gitu ya? Kan videonya baru-baru ini saya reaction ya, video Ibu Titin itu baru 2 hari yang lalu gitu. Jadi kita masih menunggu informasi dari Ibu Titin apakah benar baik-baik saja dengan Bapak kan gitu. Ya Pak ya, terus kemudian profesi Bapak itu lawyer saya tahu gitu ya. Tapi lawyer itu kan bukan Tuhan ya Pak ya, dan bukan profesi yang tidak boleh dikritik ya. Jadi saya aja mengkritik gitu. Jadi jangan ini Pak, jangan kayak kebakaran jenggot Pak, slow ya. Jadi ibaratnya profesi Bapak profesi yang terhormat memang, tapi kan bukan berarti Bapak tidak bisa dikritik, tidak boleh diberikan saran dan sebagainya ya, karena Bapak bukan Tuhan gitu ya, bukan profesi yang memang seimbang dengan Tuhan gitu ya, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikasih saran gitu ya. Jadi apa sih Pak yang mau disombongin gitu ya? Karena saya ini punya temen loh Pak, punya temen lawyer banyak gitu ya. Saya juga dulu pernah dekat dengan di kantor saya ya, waktu di Bayangkara ya, dengan teman-teman di LBH juga gitu ya. Tapi saya tuh nggak pernah ya ketemu lawyer, nggak pernah loh Pak ya. Kalaupun ada lawyer di TV juga yang sepertinya berapi-api gitu ya, sepertinya emosi ya, tapi perkataannya itu sistematis Pak ya, bisa dibilang tuh perkataannya itu sopan gitu. Nah, saya baru ngeliat Bapak ini yang perkataannya begitu ya. Otakmu di mana katanya, matamu dikucek-kucek dulu gitu ya. Terus otakmu taruh di mana, jangan taruh di sini sampai megang dengkul gitu ya. Terus matamu itu lihat. Loh Pak, kalau saya nggak ngeliat emang kenapa ya? Saya nggak pernah ngeliat Bapak ya. Bapak kan baru-baru ini aja di kasus Subang saya lihat. Di kasus Vina juga saya jarang lihat ya. Lah, terus kalau saya nggak pernah ngeliat kenapa Pak gitu loh. Masalahnya apa? Kalau saya nggak ngeliat Bapak, nggak tahu Bapak emang Bapak siapa gitu ya. Saya kan cuma taunya di kasus Vina Ibu Titin, kemudian Bapak siapa tuh yang pengacaranya Peggy itu saya tahu. Nah kalau Bapak saya beneran nggak pernah nonton, jadi ya mau dikucek-kucek mata saya juga Pak kalau Bapak nggak begitu ya maaf ya Pak, emang tidak begitu terkenal ya. Ya mau gimana Pak? Ya saya mohon maaf ini mohon izin Pak ya, mohon izin sekali lagi ya. Saya hanya mengkritik kemudian memberikan saran gitu kan. Kenapa kan video Bapak diupload di media ya, jadi sudah bisa dikonsumsi publik. Kemudian video Ibu Titin juga sama, diupload di YouTube gitu ya, di-share di beberapa media gitu. Jadi ya kan itu sudah dikonsumsi publik ya, sudah bebas untuk dikonsumsi publik. Jadi apakah saya salah untuk mengomentari gitu ya? Dan permasalahan Bapak dengan Ibu Titin juga saya sebenarnya nggak ikut campur gitu. Saya hanya melihat videonya aja. Yang mau membongkar itu Ibu Titin, yang mau marah-marah itu Ibu Titin kepada Bapak gitu ya. Saya hanya mereaction saja gitu videonya. Jadi saya tidak mau ikut campur gitu urusan Anda dengan Ibu Titin, karena kelihatannya Ibu Titin emosi sekali gitu dengan saat menyebutkan nama
Bapak di dalam videonya gitu ya. Di video tersebut yang membongkar Bapak juga Ibu Titin ya, bukan saya gitu ya Pak ya. Jadi mohon izin Pak, sekali lagi saya tuh kenalan lawyer juga banyak ya. Itu jadi ya mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari video Bapak, karena saya juga bisa dibilang itu bukan hanya sekedar duduk manis seperti Bapak bilang gitu ya. Mungkin teman-teman dari YouTuber juga ada pada tahu ya bahwa saya tuh udah 3 tahun gitu ya, sering bolak-balik ke Subang Pak. Kalau mau dihitung-hitung masih banyakkan saya Pak bolak-baliknya. Kalau mau hitung-hitungan ya Pak ya. Jadi apa ya istilahnya, ya saya cuma YouTuber ya Pak ya, YouTuber, tapi berkaitan dengan kasus Subang juga saya tidak sembarangan ngomong ya Pak ya. Tidak sembarangan yang seperti Bapak bilang ngegibah gitu ya. Yang saya gibahkan itu apa ya Pak ya? Maaf, coba Bapak tonton lagi video saya baik-baik ya. Saya hanya membicarakan fakta persidangan Pak. Apa yang ada dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan itu yang saya bahas Pak. Tidak keluar dari konteks itu ya. Kalaupun hanya mengomentari video dari Ibu Titin dan sebagainya, itu kan saya hanya mereaction video Ibu Titin itu aja ya. Kalau selebihnya apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta dalam persidangan Pak. Jadi saya nggak ngasal seperti yang Bapak bilang ya. Jadi tolong Pak diperhatikan sekali lagi pembicaraan saya gitu ya. Kalaupun masalah Bapak menemukan bukti terbaru, masalah tanda tangan palsu dan sebagainya, kita udah tahu Pak dari lama itu ya. Permasalahan itu kita udah tahu, itu bukan hal yang mengagetkan menurut saya. Jadi pemalsuan tanda tangan, jangankan pemalsuan tanda tangan Pak, siswa fiktif juga kita udah tahu Pak, karena di dalam persidangan ada di dalam saat beberapa orang-orang yang memang bekerja di yayasan itu diminta keterangan oleh hakim dan jaksa pada saat di persidangan itu mengatakan bahwa siswanya pun fiktif Pak gitu. Jadi kalau masalah tanda tangan dipalsukan dan sebagainya oleh ketua yayasan itu bukan hal aneh Pak, menurut saya, mohon izin ya. Jadi saya udah tahu hal itu bukan hal yang mengejutkan. Jadi kami akan tetap menunggu gitu ya janji Bapak untuk membongkar kasus yayasan ini dan mengatakan bahwa Yosef salah tangkap itu tetap kita akan tunggu ya Pak ya. Jadi bukannya saya ini menyudutkan Bapak, bukan. Saya ini ingin bukti gitu loh ya. Ingin bukti. Emang salahnya di mana gitu ya Pak? Kan Bapak sendiri yang ngomong akan membongkar yayasan, akan menemukan pelaku sebenarnya. Kita ingin bukti gitu doang. Jadi nggak usah baper gitu loh Pak ya. Jadi mohon izin Pak. Jadi saya tahu profesi lawyer itu profesi yang sangat membanggakan, profesi yang sangat hebat ya dalam dunia hukum ya. Tapi bukan berarti lawyer itu paling benar gitu ya. Bukan berarti lawyer itu adalah Tuhan gitu ya. Ya, yang tidak boleh dikritik ya, tidak boleh beri saran gitu. Saya punya, sekali lagi Pak, kenalan saya banyak lawyer ya. Jadi slow aja Pak gitu. Nggak usah baper kalau menerima pengkritikan. Saya lebih enak kalau ada lawyer tuh lawyer yang bijaksana gitu ya. Bijaksana menanggapi satu hal, itu yang keren baru ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video menanggapi video dari Pak Raden Deden ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada hal yang salah paham dalam konteks ini ya. Kalau memang kita benar-benar bijak, kalau kita benar-benar intelek, jadi tidak ada kepanjangan dari video ini gitu ya. Ngerti kan maksud saya? Intinya ya nggak usah baper ya, intinya begitu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton reaction video saya kali ini. Matur suwun sangat. Bila ada kata-kata salah dari mulut saya yang keluar, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kritik dan saran monggo silakan di kolom komentar. Dan sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.